Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan pada bulan Ramadan, kita akan bahas satu masalah dalam kitab Matan Takrib, yaitu pengarangnya Abu Suja. Hampir bab terakhir, yaitu Kitabul Hudud, tentang masalah zina. Dikatakan di kitab ini bahwasanya wazani ala turbaini, zina tersebut terbagi ke dalam dua pembagian, muhsanin wa ghairi muhsanin. Ada namanya zina muhsan, ada zina ghairi muhsan. Wal muhsanu hadduhu arjimu. Apa yang dikatakan dengan muhsan dan apa yang dikatakan dengan ghairi muhsan? Yang dikatakan dengan muhsan yaitu orang yang belum pernah menikah, disebut dengan muhsan. Sedangkan salah tuh. Ya. Salah, kembali. Yang dikatakan dengan muhsan yaitu orang yang sudah pernah menikah, berarti udah pernah melakukan akad nikah. Yang kedua, ghairu muhsan. Apa itu ghairu muhsan? Ghairu muhsan ialah orang lajang, orang jomblo, orang perjaka, orang yang belum pernah nikah, orang yang belum pernah akad nikah sekalipun. Maka itu disebut dengan namanya ghairu muhsan. Jadi paham, zina dibagi dua. Yang pertama ada muhsan, yaitu orang yang sudah pernah menikah, baik nikahnya sekali, dua kali, tiga kali, ataupun empat kali. Yang kedua ada namanya ghairu muhsan. Ghairu muhsan ialah orang yang belum pernah menikah sama sekali, ataupun dikategorikan orang tersebut jomblo, terus gadis, terus perjaka dan lain sebagainya. Nah, kan? Lalu bagaimana orang kedua-dua ini? Si muhsan ini berbuat zina, si ghairu muhsan berbuat zina. Bahasanya muhsan berbuat zina, ghairu muhsan buat zina. Bagaimana had bagi keduanya? Pertama kita bahas. Wal muhsanu hadduhu ar-rajmu. Had bagi si muhsan, orang yang sudah pernah menikah. Nah, saya bilang itu contohnya. Ada namanya si Zulfikar. Zulfikar menikah dengan Novi Andriani. Nah, contoh. Dan dia selingkuh, si Zulfikar ini selingkuh dengan Nova Andriana, istri si Zulfikar, Novi Andriani. Maka si Zulfikar ini selingkuh dengan si Nova Andriana, ya kan? Ya. Maka had bagi si Zulfikar, karena dia sudah memiliki istri, had untuk dia ialah rajam. Bagaimana kategori rajam? Rajam ialah dikubur setengah tubuhnya di simpang jalan, di persimpangan jalan. Bagi setiap semua orang yang lewat di tempat tersebut wajib melemparkan batu ke tempat si Zulfikar tadi. Itu disebut dengan muhsan, berarti orang berzina yang sudah menikah. Nah, yang kedua yaitu ghairu muhsan. Kategori ghairu muhsan itu orang yang masih jomblo, masih gadis. Nah, apabila si ghairu muhsan ini, masih gadis ini, dia berzina, contoh hamil di luar nikah. Nah, contoh kita bilang ada namanya Halimah. Halimah ini masih gadis. Tiba-tiba dia pacaran. Ketika dia pacaran, belum sempat akad nikah, tiba-tiba sudah keceplosan. Nah, kan? Berarti sudah hamil luar nikah. Kan sudah berbuat zina tanpa ada hubungan akad. Maka bagi si Halimah yang selaku dia gadis, hukum bagi si Halimah tersebut ialah dengan mi'atu jaldatin, dengan 100 kali jilid ataupun 100 kali dicambuk si Halimah tersebut, karena dikategorikan dia berzina dalam kategori masih gadis.
Nah kan? Nah, ketika sudah dicambuk, masih hidup, belum meninggal. Nah, si Halimah masih hidup. Kalau dia masih hidup, maka si Halimah tersebut harus diusir dari tempat kampung dia, tempat dia berbuat zina, selama 1 tahun dengan jarak yang dapat mengkasarkan sembahyang. Mengkasarkan sembahyang, artinya seperti musafir. Mana contoh? Si Halimah berbuat zina di kota Langsa. Maka kapan jarak kota Langsa untuk dapat musafir sembahyang sampai mana? Contoh sampai Lok Semame. Ya kan? Berarti minimal dia dicampak ke kota Lok Semame dari kampungnya di kota Langsa selama 1 tahun diusir dari kampung, nggak boleh pulang lagi. Nah kan? Kenapa tujuan tersebut? Untuk menghilangkan aib-aib yang berada di kampung tersebut dengan karena ulah si Halimah. Paham kan? Nah. Wa syaraitul ihsani arba'un. Dan syarat-syarat muhsan itu ada 4. Syarat-syarat muhsan itu ada 4. Ya kan? Yang pertama balik, kedua berakal, ketiga merdeka, keempat adanya watak pada nikah yang sah. Nah, tadi muhsan berarti orang yang sudah menikah. Nah kan, syarat-syarat si muhsan dia dikategorikan sebagai muhsan yaitu ada 4. Yang pertama orangnya balik. Balik berarti ketika si Zulfikar tadi orangnya balik. Yang kedua berakal. Yang ketiga merdeka. Yang keempat ada watak, ada berhubungan dengan siapa? Dengan istrinya. Ketika berhubungan mereka akad yang sah, bukan akad yang nggak sah. Maka ketika sudah menghimpun 4 ini, maka dia dikategorikan muhsan. Apabila dia berbuat zina, maka hukuman bagi dia itulah dengan rajam. Rajam ialah dikubur setengah badan di simpang jalan, dan orang yang lewat pada tempat tersebut wajib melempari si Zulfikar tersebut karena hukumannya rajam. Nah, wal abdu wal amatu hadduhuma ismu haddil mahar haddil hurri. Dan hamba dan budak, had keduanya itu setengah daripada had orang merdeka. Tadi kan orang merdeka, yang kita bahas orang merdeka, sekarang bahas tentang masalah budak. Apabila ada budak ataupun ada amah, budak laki-laki dan budak perempuan, mereka ini berbuat zina. Ketika mereka berbuat zina, maka bagaimana hukuman bagi dia? Had bagi keduanya ini, seorang hamba dan budak. Hadnya ialah nisfu haddil hurri, setengah daripada had orang merdeka. Maknanya apa? Kalau orang merdeka dijilid 100 kali, kalau budak berzina dijilid 50 kali, setengahnya, bagi setengah. Apa? Nah, ada pertanyaan? Kalau ini kan tentu untuk ghairul muhsan, hukum bagi gadis yang di luar nikah itu kan 100 kali dicambuk ketika di akhirat nanti. Kalau bagi orang yang berpacaran itu kayak mana? Itu hukumnya kayak gitu juga. Bagi orang berpacaran gitu. Ini kan gadis yang hamil di luar nikah gitu kan. Kalau contohnya kalau orang yang berpacaran itu hukumannya sama juga. Pacaran. Nah gini ya. Kenapa makna zina atau zina? Makna zina tersebut bukan pegang tangan, zina juga, tapi bukan zina yang sebenarnya. Makna zina dia berhubungan, memasukkan kelamin laki-laki ke tempat kelamin perempuan. Itu disebut dengan zina. Zina dibahas di sini. Jadi kalau udah terjadi hal tersebut, kalau dia orangnya udah pernah nikah, udah ada istri ataupun udah ada suami, maka dia dirajam. Nah, kalau dia masih gadis belum pernah nikah sekalipun, maka hukuman bagi dia dijilid 100 kali, itu pun dicambuk 100 kali. Kalau masih hidup, maka wajib diusir dari kampungnya selama 1 tahun namanya. Kemana diusir?
dengan jarak dapat mengkasarkan sembahyang. Contoh dari kota Langsa ke Lok Semawe, berarti harus kita usir dia ke Lok Semawe. Di Semawe harus minimal 1 tahun namanya, tidak boleh pulang-pulang ke kota Langsa. Kenapa? Untuk menghilangkan aib yang sudah dia perbuat di kota Langsa. Kan? Masalah orang pacaran kalau dia sampai berbuat demikian kena hukumnya rajam. Tapi kalau dia kena cuma pegang-pegang tangan, lihat-lihatan, apalagi namanya rayapan dan sebagainya, maka itu hukuman tidak hukuman kena jilid, bukan jilid hukumannya, tapi dosa tanggung di akhirat namanya. Dosa tanggung di akhirat karena dia sudah berbuat yang tidak sewajarnya, bukan yang dengan yang bukan mahramnya, ya kan? Kalau tidak sama dengan mahram, berpegang tangan nggak masalah. Misalnya adik kakak berpegang tangan nggak masalah, karena merupakan mereka semahram. Dan karena mereka bukan semahram, maka tidak dibolehkan. Yang lagi ya? Yang lagi? Misalkan ini kan syarat ataupun maksud ini kan ada 4. Jadi kalau misalkan ada salah satunya ataupun dia belum balik, itu nggak kena. Misalkan dia udah nikah gitu kan, tapi dia belum balik, iya masih muda gitu. Oh, dia belum nikah? Udah nikah tapi Udah dia nikah? misalkan dia belum balik, itu hukumannya kena juga. Iya. Kita bahas satu. Muhsan orang yang udah pernah nikah. Syarat jadi muhsan ada 4. Pertama balik, kedua berakal, 3 mereka, keempat ada watak yang sah, ada watak pada nikah yang sah. Dan misalnya dia ini udah nikah tapi belum balik, ya kan? Belum balik. Kalau hilang satu syarat daripada syarat muhsan ini, berarti dia tidak dikategorikan muhsan, berarti dikategorikan ghairu muhsan, digolongkan sebagai orang yang ghairu muhsan. Kenapa? Karena nggak syarat, ada syaratnya. Berarti kita bilang gini, contoh lain, anak-anak sholat sah atau enggak? Anak-anak sholat wajib atau enggak? Enggak. Kenapa enggak wajib? Belum balik. Belum balik. Kan dia udah sholat. Ini kan juga, kan dia udah nikah. Udah nikah kan? Si anak ini udah nikah, cuma belum balik. Sebenarnya orang ini udah sholat, cuma belum balik juga. Kira-kira wajib nggak sholatnya dia? Wajib nggak ada sholat? Nggak wajib kan? Kenapa? Karena tidak cukup syaratnya. Syarat sholat kan, syarat wajib ada 3 kan? Islam, balik, berakal. Kalau kurang 1, belum diwajibkan untuk sholat. Jadi nggak, kalau kurang 1 berarti bukan kategori dia sebagai muhsan, dia kategorinya ghairu muhsan. Paham kan? Nah kan, cuma seperti ini kan ada 4. Misalnya dia udah balik, udah berakal, juga udah merdeka, udah 3 kan? Udah nikah, tapi belum diwatak sama suaminya, juga tidak dikategorikan sebagai muhsan, masih sebagai ghairu muhsan. Kenapa? 1 syarat kurang, harus cukup 4 syarat, kan? Harus diwatak dulu si istri, baru dikategorikan sebagai muhsan. Muhsan ini orang yang sudah pernah, yang udah nikah. Kan? Beli pertanyaan. Ya. Enggak paham. Tapi kalau seorang ayah dengan anak berzina itu Iya. Seorang anak dengan ayah berzina, tidak ada nafsu ayah kepada anak, tidak ada nafsu ibu kepada anak. Misalnya ibu dengan anak laki, tidak ada nafsu antara ibu dengan anak,
tidak ada nafsu antara ayah dengan anak. Tapi kenapa sekarang ada korban-korban yang dengan berita-berita yang booming sekarang di masyarakat, bahwasanya telah terjadilah pelecehan seksual, ayah memperkosa anak berumur 7 tahun, ayah memperkosa anak berumur 15 tahun, ya kan, anak kandung. Pertanyaannya, kenapa terjadi seperti itu, ya kan? Pertanyaannya, jawabannya, dipermasalahkan masalah nikah. Hukum pada nikah harus cukup syarat nikah, harus cukup rukun nikah. Kalau rukun nikah, syarat-syarat nikah nggak cukup, maka nikah antara si suami dengan si istri tidak sah. Kalau dia tetap berhubungan ketika sudah menikah, maka dikategorikan ini namanya zina terhormat. Zina terhormat. Kenapa zina terhormat? Mereka secara di masyarakat digolongkan mereka sudah nikah, tapi mereka tidak paham masalah rukun nikah, syarat-syarat nikah, sehingga ada satu sisi contoh walinya fasik ataupun wali nggak adil ataupun saksinya tidak adil, maka yang membuat akad mereka tidak sah, nggak cukup syarat, nggak cukup rukunnya. Maka ketika mereka ini berhubungan, dikategorikan, kalau guru-guru saya bilang, dikategorikan mereka ini sebagai zina yang terhormat. Nah, mereka nggak kena secara ini, karena masyarakat nggak tahu, mereka nggak kena rajam, kan? Karena udah akadnya tadi. Jadi bagaimana juga karena terjadi seperti ini, akadnya yang nggak pas, maka bisa kemungkinan si ayah tertarik dengan si anak yang asal-asalnya kalau nikahnya sah, nikahnya ini sesuai syariat, walinya pas, walinya adil, saksinya adil, ada semuanya lengkap, maka ketika ada anak, tidak ada namanya ayah nafsu dengan anak, tidak ada namanya ibu nafsu dengan anak, paham kan? Tapi karena mereka ini mungkin pertama nikahnya kurang pas, tidak mengikuti syariat syarat yang benar. Yang kedua, dikarenakan bisa kemungkinan karena mereka ini hamil duluan, maka ayah ini tertarik kepada anak yang hamil, yang udah hamil duluan sebelum akad nikah. Bahkan begitu jawaban kenapa si ayah bernafsu pada si anak. Ada pertanyaan lagi? Hah? Iya, tadi ada hukumnya itu kan. Gimana? Hukum, iya, Ada masuk ke kita berzina tadi. Hukum gimana nih? hukum ayahnya tadi. Iya, berzina tadi. Kalau anak dan ayah. Ya karena kan tadi muslim itu kan orang yang sudah nikah, sedangkan yang muslim kan orang yang misalnya belum nikah, jadi yang berzina itu. Apa dia boleh? Kan ini anak sama ayah. Nggak masuk ke sini. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Punya tetap ini, Bang. Karena si ayah udah dikategorikan nikah, juga kena kepada hukum rajam. Tapi kalau masalah hukum apa namanya? Hukum masalah diat, masalah apa namanya? Pembunuhan, masalah pembunuhan, ayah bunuh anak, maka itu tiada jenis kisos padanya ayah, tapi kena diat. Si ayah nggak kena kisos, tapi dia kena, ya kan? Karena ada hadisnya gitu. Ada lagi ya? Kim. Ada ya? Jadi itulah sekilas masalah tentang bab zina. Jadi dapat kesimpulan pembahasan malam ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, zina terbagi dua.
yaitu muhsan dan ghairu muhsan, ataupun orang yang sudah pernah menikah dan orang yang belum pernah menikah sekalipun. Apabila orang yang sudah pernah menikah ini berzina dengan orang lain, maka hukumannya rajam. Yang kedua, apabila si orang yang belum pernah menikah ataupun kita katakan dia jomblo ataupun dia masih gadis, dia berzina, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Apabila masih hidup, maka dia diusir dari kampungnya dengan jarak yang dapat mengkasarkan sembahyang selama 1 tahun. Tujuan dan maksud untuk menghilangkan aib di kampung tempat ia perbuat zina tadi. Nah, setelah itu syarat-syarat muhsan, syarat-syarat jadi dia muhsan itu ada 4. Yang pertama balik, dia berakal, dia merdeka, dan ada watak pada nikah. Ketika sudah nikah harus diwatak dulu si istri dengan nikah yang sah. Nah, ketika nikah yang sah. Tapi kalau nikahnya nggak sah, maka dia tidak dikategorikan sebagai muhsan, tetap ghairu muhsan. Paham kan? Paham. Nah, sedangkan ketika yang berzina tadi bukan orang merdeka, budak ataupun hamba, maka hukuman bagi keduanya tersebut itu setengah daripada had orang merdeka. Berarti kalau dia dijilid 100 kali, dicambuk 100 kali, begitu kena pada hamba ataupun orang, pada hamba dan budak, hadnya ialah 50 kali cambuk. Dengan orang merdeka 100 kali cambuk. Tapi berbeda dengan sekarang ialah tidak sesuai dengan syariat. Nah, kenapa? Karena sekarang hukum sekarang UUD, ujung-ujung duit. UUD, hukum sekarang UUD, ujung-ujung duit. Ada duit bebas, ada duit lenyap. Nah, ya kan? Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini tentang masalah bab hukum-hukum zina bagi orang yang sudah pernah menikah dan orang yang belum pernah menikah, dan bagi hamba dan budak. Sekian. Dapat lagi kan? Nah, billahi taufiq wal hidayah, ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.